seorang Puji. Baik, kita babak pertama sudah disajikan, bola masih dikuasai satu serangan, tetapi masih mampu diputus oleh Waluyo ketika satu tegas dari Supri tadi terlalu tanggung. Untung seorang pemain Susilo tadi tidak mampu mengantisipasi bola, akhirnya terjadi lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan dorong bola lagi-lagi kerjasama dari kaki ke kaki, tidak mampu dipotong oleh Yuli. Barangkali satu serangan kembali dilakukan, nampaknya langsung sekali mengambil bola. Yuli tadi justru terkena pelanggaran. Lalu kelas menggajar Suprianto, tendangan bola mati hati-hati Waluyo ambil aja dan teman melorot arahkan bola merangsek masuk jatuh ke tanah, dituju lagi-lagi masih mampu diputus. Keliling dilakukan, kembali terjadi berebut bola dengan duel ke Supri dan Budi tadi ketika sama-sama menjemput bola atas, dan semoga tidak terjadi cedera kepada kedua. Kali ini masih ada Sunaryanto, Arifin dari Ismawan, dorong bola ke tengah, terlambat setiap Budi mengambil bola. Lagi-lagi ancaman terhadap kembali dilakukan, satu serangan kembali. Nampaknya sapuan dari Bunda tadi sempat membentur kaki dari satu pemain nomor 12. Bila berikan sebuah pelanggaran, makanya Andarto angkat bola langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Marwanto. Sejauh ini masih kedudukan sama, tempo pertandingan juga sedang-sedang saja. Satu tak terjadi, ada kembali berjual di udara. Ada Beno kerjasama dengan Agus, dorong bola melebar. Estianto, masih Estianto, kontrol sejenak bebas terjadi. Bola bebas kali ini dapat dikejar. Dilakukan luar biasa, Sepian baru sekali pertama dilakukan oleh Kiper Sukarto ketika menerima seluruh bola satu pemain Mamkau tadi akhirnya terjadi tendangan sejajar pemeran arahkan bola ke bawah, dijemput. Akhirnya lagi-lagi sudah keburu terjadi pelanggaran sejenak sebetulnya ketika berduel. Jadi sempat Kiper Sukarto terjatuh, akhirnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kita tunggu bola-bola mati yang akan dilakukan oleh kesebelasan Karamuni. Andarto mencoba bangun serangan dari bawah, dorong saja pada nomor 11 Yulianto, masih Yulianto dorong ke depan, bebas terjadi lewati satu pemain nomor 4 dari Karamuni. Kembali jatah, lagi-lagi mampu dikuasai Suprianto, terjadi duel satu tekanan terlalu lama, bola akhirnya tidak dikuasai oleh satu pemain dia gagal. Bola yang tadi dikirimkan oleh dari Karamuni harus lebih Sukarman. Lagi-lagi silih berganti serangan bertubi-tubi dilakukan oleh kesebelasan Suluki lewat lemparan ke belakang 9. Agus dan kapten kesebelasan lepaskan ke dalam kawan, tapi masih mampu dijinakkan Kiper Sukarto. Dan Kiper dari Karamuni dalam ditimang-timang diangkat dengan kaki kanannya menunjuk tinggi. Di sana ada masih Yuli juga saja. Nampaknya main bola pas Umi dimarahin ketika menguasai bola, tapi bola keburu mampu ke tangan dan bersama dengan itu terjadi handsball. Tapi bola dikuasai dari Suluki melewati lintang satu Waluyo. Satu dua pemain berdekatan mengambil jumlah, arahkan ke depan terlibat, dapat dipotong ada Beno. Satu serangan kembali dilakukan lewat ke tengah,
kembali terjadi pelanggaran. Kayak bulannya kok gula plastik. Kembali mencoba ada penting. Dorong saja ada Supriyanto, masih Gula Supriyanto. kayak beneran mirip anak yang punya ya. Saja penuh, masih penuh lagi satu pemain kerjasama Iswantoro. Lagi kandas Iswantoro kali ini ditarik mundur ke belakang, bebas pada Agus Mentin. Kembali melebar ada Pemilan, didorong ke proses Supri. Lepas ke Pemilan. Sana. Target tetap masuk waktu ditindakkan oleh Gibran Suindarto. Berkali-kali tekanan dilakukan oleh kesebelasan dari Seluki. Sejauh ini masih cukup Pemilan dilakukan oleh Gibran Suindarto. Serangan datang di sana Abdul Malako langsung dilakukan oleh saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Laki-laki bola lemparan dari Pemilan pun out. Akhirnya lemparan ke Sunaryanto. Dorong bola ke tengah, setiap putih yang dituju. Kembali laki-laki serangan datang dan ancaman dari seorang Agus Mentin, tidak ada kawan. Akhirnya diblok saja oleh Susilo. Satu pergerakan Iswantoro melepas ke sana, mampu terkejut kali. Bersama dengan itu terlalu melebar nampaknya penguasaan bola dari Iswantoro. Kembali ruang dari Seluki tadi hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam satu. Sudah dilakukan Sunaryanto kerjasama dengan Triyono. Masih Triyono dorong ke depan. Laki-laki kandang judi kali ini adalah dikuasai oleh satu pemain. Waktu pemain pelajaran nampaknya Pemilan tapi ketika memarking satu Henry Trishunawan lepaskan ke dalam lebar lapangan. Bersama dengan itu nampaknya dua pemain sudah berada di posisi offside. Didik juga Yulianto. Akhirnya kembali hanya Laira sebuah tendangan bola mati. Jangan yang diambil oleh kiper Sumarwanto ataupun Marwanto untuk kami. Ambilan jalan Marwanto. Ada termasuk ke depan dia ke kepadanya. Betul tinggi Iswantoro dorong ke atas terlebih jauh. Lepas di sana. Kampangnya tinggal berhadapan dengan 1-1 dengan seorang penjaga gawang. Justru tendangan dari Purwokerto luar jauh meninggalkan dari Antakan. Hanya lewat sebuah tendangan gawang saja. Dipotong bersama dengan itu handball nampaknya oleh Andi Cikung. Satu serangan dilakukan. Lalu serangan dari bawah ada Setia Putih. Bebas dilakukan kepada Sunaryanto. Nomor pukul 12. Maka ada Setia Putih. Masih Setia Putih. Dorong saja melebar. Andarko kapten ke-11 menjemput bola. Masih Andarko. Satu perempatan bola pada Danu. Lakukan usaha dorong saja. Terlalu keras. Nampaknya bola diarahkan kepada seorang Didik Prasetyo. Tapi sebetulnya Yuli pun sudah menunggu di depan. Laki-laki kada Susilo. Tentukan Susilo masih cukup lama. Jangan dia diantisipasi oleh kiper kesebelasan dari Seluki Marwanto. Rangsek dari bawah. Laki-laki Maluku pun terlalu keras mengirimkan umpan yang disebutkan pada Iswantoro. Satu serangan kembali dilakukan dari Karanguni. Kembali diputus melewati seorang Andi Cikung. Dicatat penyelamatan dan mendukung tinggi. Laki-laki berkepala Iswantoro. Diputus saja di sana. Satu serangan kembali dilakukan. Laki-laki kandas kali ini ada Andi Cikung. Saya dari setelah itu ditutup. Langsung masuk jam. Orang dikatakan jatuh kebaran. Tidak ada dukungan kawan. Sehingga mampu dilakukan ke kali ini nampaknya kesalahan dilakukan pada Setia Putih. Ketika memarking dan dimarking ketat oleh seorang Iswantoro. Terlalu lama memainkan bola pun mampu diambil oleh Hendra Seluki. Untunglah bola pun keluar dari kawan. Serangan kembali dilakukan dengan dari Ricardo. Bola dikuasai oleh Agus Mentin. Letak kapten Fatsona. Kembali ke Tuksu. Jadikan dari kata Supriyanto. Lapangan di sana percaya di Tuksu. Masih penting mampu kasih bola.
tapi bola pun langsung dipotong keluar lapangan oleh seorang Yulu. Lemparan ke dalam kembali tidak dibenarkan kali ini. Lemparan Prasetyo dan Prasetyo menganulir lemparan sambil untuk kesebelasan dari Karangani. Akan diangkat oleh seorang Tanu. Lalu pada kawan mana lawan sudah dilemparkan. Andarto masih cukup senang kali dilepaskan tendangan menusuk tanah, tapi diantisipasi oleh seorang atlet dan dipotong lima kali. Lalu masih satu kawan kalau lebih ambil untung di sana, tapi masih ada satu pemain di Narto. Akhirnya belas laki-laki satu kaki masuk di lapangan sehingga perlu oleh wasit pertandingan ataupun asisten wasit melakukan bendera. Namun serangan dari bawah masih terkuasa Supriyanto, dorong ke tengah demi kita ketuk kedua kali ini lepas ke tendangan satu counter terjadi. Ada ribut tetapi sayang ribut terus melawan gagal. Serangan balik dilakukan lepas dari cepat set bola berupas tapi kiper Supriyanto langsung keluar mencetak bola. Ada Sumaryanto dan satu pelanggaran kembali terjadi ketika Sumaryanto mengangkat bola bersama dia itu masukkan ke tubuhan. Akhirnya lelah kuat tendangan keberuntungan memanfaatkan bola mati. Dan kita tunggu dan kita saksikan nampaknya Piano sudah dilepaskan ke depan, tidak ada kawan. Biru bola pemangku tidak terlalu oleh kapten ke-11 Agus Iswantoro. Masih Iswantoro melirik Salah tendakan yang cukup dekat ada benar. Dorong kepada seorang kecil terlalu jauh nampaknya. Bola terlepas dari kecil. Lurah Janu, masih Janu. Salah dengan mereka yang membuka kelas. Lagi-lagi di salah satu kesempatan tidak lepaskan bola ke tengah. Tidak ada kalah. Satu serangan kembali dilakukan. Tetapi lagi-lagi nampaknya kerjasama yang belum terlihat solid ketika Yuli mendorong bola kerjasama dengan satu pemain. Mereka yang tadi belum mampu dikonversi menjadi super gol. Lagi-lagi serangan kembali dilakukan. Ada Dewi Toto gagal kembali, bola tidak mampu dikuasai. Kali ini ada Andarto dapat kesebelasan dorong ke depan. Yuri maunya tetapi bola pun bermain Winarto kali ini dorong ke depan. Satu penyelamatan ada Andi Ciko. Masuk satu perkara cukup percaya terjadi satu serangan. Balik disadarkan kepada Dewi Toto, masih Dewi Toto. Bola belum keluar, tidak ada rekannya nampaknya Dewi Toto sehingga masih mampu diantisipasi dan lepas. Tidak mau ambil resiko kapten Andarga. Kali ini serangan kalau dilakukan cukup percaya ada Yuri di sana. Masih Gregor Ripper Sumaran. Masih Ripper Sumaran. Kalau waktu dia menaik dekat kerjasama yang terlalu jauh kali ini. Andarga turun ke dekat kapten kesebelasan. Lewat tengah satu serangan pelancarkan, satu pergerakan pemain. Dorong tiba-tiba bola pun mampu dijemput kembali oleh Marwanto. Kiper kesebelasan dari Cemuki. Satu serangan kembali dilakukan. Ada Malayo, masih Malayo melewati satu pemain lepas. Arah dari Karamani, bola lalu bola keluar. Dapatnya salah pengertian. Bola kembali gagal dikatakan. Kalau mencetak bola, serangan dilakukan dari Karamani. Mengangkatkan lebar lapangan. Apa ini dorong ke sana ada Lagi dorong sih penalti sih. nampaknya Henshaw justru seorang titik kali ini ketika mengontrol bola dengan jaga. Satu Henshaw pun terjadi sekelumit tetapi kembali amanlah salah dari Marwanto. Satu serangan kembali dilakukan dari kesebelasan Semuki. Mampu kembali di neutralisir pemain sekarang ini. Setiap Biti ada Yuli kerjasama dengan mereka yang kali ini dapat lihat berkotak-kotak kali kali ini. Cek saja
ke belakang nomor 12 masa ke kembali ke sehat ini masih mampu dipotong, akhirnya kembali terjadi pelanggaran membuka kaki ketika berduel dengan seorang pemeran. Kira tercipta sebuah pelanggaran bola mati yang kira-kira dihadapi oleh kesebelasan dari Serongin di Norfolk. Ada Andi Singgung sudah dilepas bola. Andi Singgung berarti lirik saja mencoba lakukan tekanan, bola pun mampu lakukan pelayaran. Laki-laki bola tidak sempurna, bola tanggung Jepranto dalam ketepan Osman Karo yang itu sudah ada bola bersamaan itu akhirnya peluang demi peluang mampu dikonversi menjadi sebuah gol bola kerolat tersebut yang diberikan kepada Osman Karo. Akhirnya bola keras bola datar mampu dikonversi menjadi gol lewat gol Triwidodo. Kedudukan kembali berubah 1-0. Leading sementara kesebelasan dari Semoga kembali kita sudah berjalan. Satu serangan kembali dilakukan. Ada setiap putih dorong bola ke depan, dominan di sana. Laki-laki bola kandas itu melawan. Kita tunggu dan kita saksikan masih ada Esmantara. Tapi bola nampaknya belum keluar. Dia lakukan pertanyaan Esmantara Pempat. Aku sendiri ke tengah melalui tengah dikuasai. Sana ada seorang Triwidodo, kembali Triwidodo ke masalah belum terjadi. Satu serangan belakang ada penuh, masih penuh kembali seorang ke belakang putih. Nampaknya satu pemain sudah terserang besar bersama Tiara Pusat bergantian lain. Susila digantikan oleh Nur dari Karangli. Susila keluar digantikan Nur Hayati. Terima kasih bisa belajar kembali. Bola dikuasai kesebelasan Karangli. Triyono kali ini dorong bola ke depan. Namun serangan dari bawah Yuli masih Yuli. Kawan-kawan lawan terus ke tengah. Secara dia saja tidak sempurna, tidak jelas arah bola ketika tertinggalkan oleh seorang Yuli. Satu serangan dibangun dari bawah adalah Agus untuk dari ke depan kerjasama dari kaki ke kaki dan antar lini terjadi dominan. Cukup baik kali ini keluar bola terlepas masuk tetapi masih mampu diantisipasi oleh Sunaryanto. Ribut Sumawan masih ribut Sumawan bola ke tengah satu penempatan bola dilakukan oleh Nur Hayati masih dari hati di sana ada ribut Sumawan terlalu jauh sudah ada kawan hanya dibuang saja mengenai seorang Esmantara bola Esmantara dorong bola ke tengah Supriyanto dan sekali kali ini Supriyanto ketika antisipasi bola bisa terkena Esmantara tendangan yang akan dilakukan oleh seorang Nur Hayati mampukah menciptakan sebuah serangan bahkan dikonversi menjadi sebuah gol. Ambilan sangat Nur Hayati lepaskan ke bola buat kaki kanannya masih jauh dari target. Kerja memudahkan buat Marwanto mengantisipasi bola mati. Kesalahan yang kali ke-9 dilakukan oleh Marwanto. Sudah terlepas bola mendukung tinggi. Duel terjadi. Satu penempatan bola melebar. Ada Rupert Sumawan. Kerjasama dengan Setia Putih. Kata-kata sesudah dorong kata Janu. Masih Janu. Kata-kata ditutup Janu kali ini melebar Yuri. Cukup baik Yuri dorong kata tidak ada kawan mampu dilakukan klaim oleh seorang pemain satu kedua. Sayang sekali nampaknya tendangan dari Nur Hayati tadi masih tipis dari kawan. Paling tidak memberikan sebuah shock terapi. Tendangan dari jarak jauh mengangkatkan tendangan kaki kiri
lepaskan tendangan, bola kembali ke atas Nurhayati. Ada Agus Encik, bola melebar Eswantoro, bebas. Kemudian kali ini dorong ke depan Malaya yang ditusuk, masih Malaya. Waktu dia pemain, dorong saja kerjasama dari kaki ke kaki, laki-laki Malaya, masih Malaya. Eswantoro, siapa yang ketutup Eswantoro? Kembali ke tapi dicuri oleh Rifat Sumawan. Kali ini kerjasama yang cukup apik dilakukan Andarto, bola terus ke depan, tetapi terlambat nampaknya seorang Titik Prasetyo mengejar saja bola yang disetorkan oleh Andarto, kapten kesebelasan. Tertinggal dengan 0-1 kesebelasan dari Karamili, tetapi tidak mengurangi sangat pemain kesebelasan Karamili saat ini. Laki-laki tidak mampu melewati seorang Sunaryanto, bebas Nurhayati. Ada Setia Putih, dorong pada Andarto, masih Andarto. Kerjasama dengan mereka yang pada teman lawan, lepaskan tendangan, tetapi sayang bola tadi membentur satu pemain dari Semoke, akhirnya menciptakan sebuah peluang dengan tendangan sudut yang pertama kali untuk kesebelasan Karamili akan diantisipasi oleh Nurhayati. Inilah Nurhayati, 1, 2, 3 pemain sudah berangsek masuk di jantung putaran. Ikut 16 masuk lagi. Gak tahu tuh kalau ikut dulu sehari apa langsung final. Ambil asalnya, lepaskan tendangan, satu yang terjadi, masih mampu diantisipasi Rifat Sumawan. Tapi nampaknya kembali terjadi tendangan penjuru yang kali kedua. Kali ini dari sisi kanan salah yang dikawal Marwanto. Super dari kesebelasan Semoke. Dan kemudian kita saksikan Nurhayati, bola-bola yang dilepasnya mampukah menimbulkan sebuah eksperimentasi menjadi sebuah gol. Tapi sayang kali ini bola terlalu keras keluar sehingga bola pun tidak mampu dikuasai dan dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Tendangan kelkik dilakukan oleh Marwanto, ambilan jarak jam Marwanto sembari pandang kawan menelawan, sudah dilepas, kandas diribut, kemudian ribut kali masih mampu diantisipasi oleh Winarto. Lagi-lagi serangan belum berakhir dari Karamili. Setia Putih dorong kepada seorang Yuli Mauja, ada pencet lepas Winarto, masih Winarto, kerjasama dengan Agus Encik, kembali berhasil bola kepada pencet, masih pencet, tidak mampu melewati seorang Yuli. Bersama dengan itu mau tidak mau bola pun dibuang dari lapangan pertandingan oleh Yuli. Main dari kesebelasan Karamili, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Winar Kocemer. Sudah dilepas, arahkan kepada kapten kesebelasan di sana, kotak kapten sebelah. Apakah lepas pikan dan arah bola yang tersisa seorang Gemilang. Ada Eswantoro, masih Eswantoro, jorong saja melebar, terlepas itu. Tapi masih mampu diantisipasi oleh Triana. Satu serangan kembali terakhir kali ini Eswantoro laki-laki yang ditusuk, tetapi kali ini gerulan bola Eswantoro terlalu keras, akhirnya sempat membentur satu pemain belakang Triana dan lahirlah kembali tendangan sudut untuk kesebelasan dari Semoke. Eswantoro ambil kata sudah dilakukan menutup sikit kembali membalikan kaki, tetapi belum mampu dikonversi kembali menjadi sebuah gol. Ketika Nurhayati melakukan beberapa dimasuk oleh pemain-pemain dari belakang kesebelasan Karamili. Kosong lompong, tidak ada target. Satu serangan kembali gagal dari Karamili. Kembali kali ini dari kesebelasan Semoke. Kerjasama dari antar lini, kerjasama dari kaki ke kaki terlihat. Satu serangan kembali dilakukan, kembali kandas, ada Suprianto, dorong ke depan, merangsek masuk ke jantung pertahanan, tidak ada kawan. Dulu bola pun masih mampu dibelakang oleh Nurhayati, masih Nurhayati, manfaatkan lebar lapangan ke depan, bola pun dicetak dengan bola yang dilakukan oleh main belakang Malaya, masih berjibaku nampaknya Marwan kali ini, main-main di kotak 16. Dan bola pun mampu dijemput
dengan sempurna dengan langkah dilakukan setiap lagi Marwanto. Masih Marwanto lepaskan singgul pudar membutuhkan tinggi dorong ke depan. Satu dorongan nampaknya terjadi ketika satu pemain berikut tadi dimarking oleh satu pemain untuk 12. Dia kembali lelah dan tercipta peluang bola mati ketika dorongan dilakukan oleh Sulkarman tadi. Satu kemudian kita saksikan akankah kembali tercipta peluang bola kajian dari Osmantor ataupun Supriyanto. Bola belum dibenarkan oleh wasit. Satu kemudian kita saksikan menunggu peluit dari wasit pertandingan ketika baru situ untuk memposisikan kondisi dari pagar hukum yang dilakukan oleh dua pemain. Ada Nur Hayati juga Setia Budi ambil acara-acara pada Supriyanto. Kita saksikan lepaskan kejangan betul tinggi ke depan lawan jauh, tetapi bersama dengan itu masih mampu dijinakkan oleh kiper Supriyanto. Kali ini kembali bola disatukan ke depan. Diborong saja dari belakang ada pemilan dalam Liga Tengah dalam penguasaan pemain dari Semuki. Ada Agus Unjuk dorong pada diri saja terlalu berat pemilan ke belakang. Laki-laki mendapatkan lebar lapangan Supriyanto kerjasama dia diri saja kembali gagal. Kali ini serangan balik dilakukan ketek oleh pemain dari Karangmuni Setia Budi. Lewati satu pemain Yuli kali ini cukup berbahaya. Yuli merasa ke depan masuk dorong bola melebar terlalu melebar hingga seorang Rifki tadi sudah meninggalkan posnya. Lalu Petri Ismawan akhirnya hanya melahirlah sebuah lemparan ke dalam kembali terjadi untuk kesebelasan dari Semuki. Oh ini duduk tuh. Sudah dialihkan oleh pemilihan dijemput dengan lanjutan yang dilakukan oleh kesebelasan dari Karangmuni. Ada titik sana merasuk masuk, tidak ada kawan, akhirnya harus berjuang sendiri dan bersama dia itu bola pun mampu digagalkan oleh kiper Marwanto. Kiper Marwanto bawa bola sudah dilepas, arahkan ke depan, kirimkan kepada Iswantoro. Masih Iswantoro Hebat sekitar pindahkan arah bola. Ada Benci, masih Benci kerjasama Supriyanto. Kandas kembali Supriyanto, masih Supriyanto sudah terlihat satu pemain dorong di sana pada Dewi Jatuh, tetapi kedua mampu dihentakkan oleh seorang Priyono. Ini proses saja benar kali ini melewati satu pemain benar. Atakan lebar lapangan Iswantoro yang tidak di posisi kiri. Ya Iswantoro lepaskan dan crossing. Sayang sekali bola yang dilangsungkan oleh Iswantoro masih jauh dari target. Akhirnya dia lahirlah sebuah gol kick mampu dipertahankan pada sore hari ini ketika masih di laga semifinal tertinggal 0-1. Masih ada upaya dan masih ada waktu yang cukup panjang. Saatnya berjuang kali ini lepaskan tendangan spekulasi. Nampaknya Yuli pun terlalu egois, bola dilepas akhirnya bola keluar di lapangan pertandingan. Kita saksikan kiper Marwanto melakukan tendangan gol kick kali pertama menit-menit awal di babak yang kedua. Dorong bola ke depan, Ganda Sunaryanto, ada Beno, masih Beno bebas. Agus, masih Agus C. Akan lebar lapangan Benci. Bola terlepas maunya tetapi didalui oleh kesebelasan Karangmuni. Kali ini Pomo yang dimasukkan babak kedua dorong ke depan. Jadi lagi-lagi kerjasama yang kurang akurat terjadi. Nur Hayati lakukan sebelan didorong ke depan. Merasa kali ini ada siap lepaskan bola ke depan. Di sana tidak ada kawan tetapi harus terjebak dan nampaknya seorang Marwanto antisipasi bola liar yang telah dikirimkan pada siap. Nampaknya ada dua pergantian pemain tadi dari Karangmuni yang sudah masuk di lapangan. Setia Budi yang digantikan oleh siap dan Pomo lagi-lagi berlaku dilakukan dari Semuki. Supriyanto memanfaatkan lebar lapangan
menuju sudah bicara ada penting kerjasama dengan Purwokerto, masuk Purwokerto melewati satu pemain laki-laki terjadi pertabuhan Alhamdulillah. terlambat sepersekian detik ketika terjadi skrimen akhirnya terjadi pelarian tidak mampu disadarkan menjadi sebuah gol oleh seorang Esmantoro yang sudah ditinggalkan oleh kiper Suendarto. Membangun serangan dari bawah dari kesebelasan sekarang ini Andarto dorong ke depan, satu serangan dilakukan oleh seorang ini lagi-lagi mampu dilakukan clearance oleh Leonardo. Inilah Agus untuk kapten kesebelasan dorong kapten pensi. Lagi-lagi ancaman datang melewati Purwokerto, bola langsung dilakukan ada Ismantara. Kali ini bola kembali masuk ketika terjadi Suendarto tidak mampu mengantisipasi bola cross yang bisa terkait Purwokerto, akhirnya menjadi sebuah skrimen dan mampu diceploskan menjadi sebuah gol, berubah kedudukan menjadi 2-0 oleh tim sementara di babak yang kedua memasuki menit yang kelima. Di meja sebelah kanan saya kita kira-kira Mas jane kemana dulu kira nak rumah sakura yang jalan tuh Gomar ngengkel dari dulu ketemu mugi tuh ngengkel Gomar wong ngerti yo itringi kok Tete karena sing juara mana Tete baik semoga tidak terjadi di Bratara. wis juara itu ngono Kiper Suendarto kali ini ketika sempat nampak tertarik ya, tarik lututnya ataupun salah tumpuan jatuh, semoga saja segera terkondisikan. Terima kasih tim BPK dari Puskesmas 1 Lengkap nampaknya kembali bangkit. Seorang Suendarto yang mengawal jalannya dari kesebelasan Karangmuri. Tertinggal di atas 2, mampukah untuk mengembalikan keadaan? Jalan berhayati kesejahteraan dengan siap. Angkatkan lebar lapangan. Satu pemain yang terus lalu masih jalur kedua saja Yuli. Masih Yuli terlalu lama membawa bola, akhirnya mampu digagalkan oleh Sudrajat Tepat. Lagi-lagi kandas Esmantoro ke tengah, dijaga kawan Andarto kali ini dorong bola melebar. Lagi-lagi kandas di pemain-pemain dari Semukir. Kembali terjadi serangan bertubi-tubi datang ada Esmantoro sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan menusuk di sana kiri ke 7 masih mampu di-clearance oleh Triana. Kali ini terjadi duel kop antara Tomo dengan Esmantoro. Sunaryanto dorong kata siap kali ini mampu diambil oleh Supriyanto bersama dengan itu. Kita saksikan Abdullah Jayat yang mundur ke belakang 1, 2, 3 pemain. Represi depan kota 16. Abdullah Jayat satu tendangan bola langsung. Bola masih belum on target. Deras melebar di lapangan pertandingan sehingga hanya layaklah sebuah tendangan kawan kebun pulpit yang kali kesekian untuk kesebelasan para Semukir. Marwanto, Abdullah Jayat, Sula Marwanto, kiper dari Semukir, langsung diarahkan pada Esmantoro, dalam kata Purwokerto, masih bayang-bayangi oleh Sutarman kali ini. Purwokerto datang seorang Esmantoro, lakukan tendangan langsung, masih mampu dibuat di belakang oleh Triana. Kali ini berat dikuasai oleh kesebelasan Karangmuri. Kembali kandas, ada Esmantoro. Lagi-lagi tendangan menyusur panas dari Esmantoro, lebar dari sisi salah yang dikawal Sudarto. Bersama dengan itu hanya layaklah sebuah tendangan bola mati, tendangan kurkit yang kesekian kali terjadi di bawah listrik dari Karangmuri. Bravo pada saat dijalankan oleh Hayati
bersama Tian Piano. Masih Piano sendirian. Apatkan tengah lapangan apresian. Langsung bola keras. Piano yang cukup kerjasama 3 dulu. Potong bersamaan itu dengan Meraja dan Fit. Pergantian pemain dari Karamuni Sunaryanto ditarik keluar, digantikan Widianto. Ya. Pergantian sudah dilakukan, bisa dilanjut kembali. Lemparan ke bola sudah dilakukan Lesiano. Satu tendangan siap, tidak offset tetapi tidak mampu dikejar, keburu dijalui oleh seorang Marwanto yang mampu menjirakkan bola yang dilepas oleh Piano. Satu serangan belum berakhir dilakukan oleh kesempatan dari Sumuki. Iswantara bersama dengan Sriwiseto. Dibawa dari satu pemain, dibawa ke Sriwiseto ke satu pemain. Masih Sriwiseto, lepaskan tendangan. Tipis nampaknya dari salah yang dikawal oleh ada gak sih Darto. Dan pergantian pemain dari Sumuki, Kemiran digantikan Doni. Ya, Kemiran digantikan Doni. Satu kemudian kita saksikan Kemiran. Lihat lagi jadimu siapa kawan? Wah, ini Kepezizah. Kepezizah Kemiran. Ketengahatan laki-laki serangan tentu sudah berkata dilakukan Berhayati. Namun serangan dari bawah, Piano yang ketujuh, masih Piano. Letakkan bola, masih Piano sendiri saja. Ada kesempatan di sana mampukah? Bola naik, laki-laki kandas yang putus. Di sana ada penuh, setiap kawan, lepaskan tendangan Sutarman, kirimkan pada Andarto. Di margin 2 sekaligus ada Titik, masih Titik prasetyo, lepaskan tendangan terlambat nampaknya Titik. Bola pun keburu dibuang keluar dari lapangan pertandingan oleh Andi Cikung. Sama dengan itu lainlah sebuah tendangan sudut yang kali pertama babak kedua melewati kanan salah yang dikawal Marwanto yang akan dilakukan oleh Nurusito sepenuh Hayati. Belajar aja Hayati pandang kawan melawan sudah diangkat bola membutuhkan sedikit bola dilakukan tetapi didahului oleh orang Andi Cikung. Serangan counter attack dilakukan kali ini. Ada dulu counter kecil bebas kerjasama dengan Suprianto. Masih Suprianto ditarik mundur ke belakang. Dibawa Daniel Popo. Lagi-lagi ada Agus, pemain yang baru masuk. Doni baru mencoba lewati dari lingkar tengah di sana kotak katek sesudah didorong bola melebar ke Milan. Masih ke Milan melewati satu pemain Milan. Laki-laki berjalan dengan Agus dorong bola melebar melepaskan melebar lapangan. Ada gendut dari ada bola beres ke tengah Ismantara kembali mampu diputus Nurhayati. Bola diajarkan kepada bola situ tetapi bersama dengan untuk leren dengan lanjutan dilakukan oleh Semilan. Kembali lebaran kedua dilakukan oleh ke-11 dari Karamuni sudah dilepas. Widianto pemain baru masuk dari ke tengah ada Andarta. Masih Andarta bersama dengan Tomo. Satu tendangan bola attack tapi tidak mampu dijaga oleh Yulu. Kembali mampu diblokir kepada Dewi Toto. Cukup berbahaya bola crossing tetapi masih mampu dikirim saja oleh Triano. Luar biasa pemain belakang Triano kali ini. Saurut tampil cukup gemilang. Kali-kali clearance dilakukan ketika 1-2 pemain menusuk ke jantung putaran. Ada seorang Dewi Toto juga seorang Ismantoro. Serangan balik kali dilakukan Tipi Prasetyo lepas dari kontrolnya seorang pemain Gemilang bersama dengan mampu dikasihkan oleh Adi Cikung. Ada tuh lepaskan tendangan langsung tapi masih mampu diantisipasi dan dijinakkan oleh kiper Marwanto. Walaupun masih dimainkan Marwanto di daerah kotak 16 jika itu langsung bola pun diambil. Tunggu dan kita saksikan akankah bola dilepas jauh. Dorong bola ke depan nampaknya langsung menusuk dulu ke kembali bola bagi satu pemain Tarmat di sana. Lepas bola
Bola pun dicatur keluar lapangan oleh Tarman. Ketika diajak beradu sprint dengan Triviteto, dan kembali Laila menjaga sudut oleh pemain-pemain dari kesebelasan Semuki. Bola diajak oleh Suprianto dan satu pemain Ismantoro. Siapakah yang akan melakukan tendangan corner? Nampaknya seorang Suprianto kembali melihat beberapa dari kandidatnya. 1, 2, 3 bola sudah diangkat, tetapi tepat diperlukan kiper seorang Suendarto. Laki-laki belum berakhir, serangan sini berganti dilakukan. Ada Penuh, masih Penat kontrol sejenak, lepaskan tendangan langsung. Tendangan kembali membalik badan, masih keluar dari jalan yang dikawal Suendarto. Triano, cara bola kali ini laki-laki kandas oleh pemain-pemain dari Semuki. Pomo, banyak Pomo pun dorong mendapatkan dorongan oleh Cemilan. Akhirnya terjadi sebuah pelanggaran. Lalu didorong ke depan. Ada Lutianto bersama dengan rekayasa mereka dituju pada teman melawan. Rangsek masuk satu pertahanan. Ada Didik Prasetyo, laki-laki mampu diputus saja oleh Maloyo bersama dengan kiper Antarto. Bola pun dibuang saja keluar. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh kesebelasan Semuki. Ismantoro, Andi Siku, masih Andi Siku, Suprianto, pada teman melawan siapa yang dituju. Nampaknya cukup rapat kali ini. Akhirnya bola pun mampu kembali digagalkan Suprianto bersama dengan bola yang terjatuh Suprianto, tapi bukan sebuah pelanggaran. Satu serangan masih dari Karamuri. Bola masuk berasik dari Patriasiam lewati satu pemain, tetapi mampu dipotong oleh Maloyo. Bersama dengan itu justru terjadi counter attack. Triviteto lepas bola, Danu ditarik mundur belakang, bebas terjadi Triano, lebar kepada Lutianto. Laki-laki gagal Lutianto kali ini. Agus Intis, Ismantoro kembali memandang rekannya siapa yang dituju. Terjadi bebas saja secara penonton semuanya. Gameplay pun terjadi, diperagakan oleh kesebelasan dari Semuki. Laki-laki kerjasama yang cantik kali ini dan akurat dilakukan dari Semuki. Ada Agus Intis, lepaskan tendangan untuk Triviteto, tetapi laki-laki masih jauh dari on target. Adalah sebuah tendangan kawan saja. Berkali-kali Triviteto juga Iswantoro memberikan ancaman yang cukup presisi kawan yang dikawal oleh Suendarto. Kali ini satu pemain mencoba serangan Didik Prasetyo, tetapi cukup bersifat tidak mau ambil resiko. Bola pun langsung dicocor saja oleh Winarto yang membuahkan sebuah lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Karang ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Siam kali ini lepaskan tendangan tidak jelas. Tendangan dari Siam tadi kandas di kaki Agus Intis, kapten kesebelasan. Ada Dani di jauh ada Dani, masih jauh bersama dengan itu laki-laki. Clearance pun datang dilakukan oleh seorang Winarto Cemer. Lemparan ke dalam dilakukan kembali. Satu penempatan tidak cukup, tapi kali ini Suryati cukup merangsa ke depan. Ada Pomo dorong kepada Antarto. Terus bersamaan itu terjadi benturan keras. Orang Suprianto tadi mengganjal serangan Antarto ketika kontrol bola. Akhirnya kali ini kembali terjadi peluang bola mati dari kesebelasan Karanguri. Jarak cukup ideal bagi penendang bola mati yang kembali nampaknya Nur Hayati akan menghadapi bola mati. Triviteto pun mengganggu, merusak konsentrasi ketika memindahkan bola di titik pelanggaran. Kita tunggu dan kita saksikan akankah kembali lahir dan tercipta sebuah gol, ataupun maksud kami mampu memperkecil ketersinggalannya. Ada Pomo, ada Nur Hayati, juga ada Sutarman. Siapakah yang menjadi eksekutor bola mati? Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 7 pagar hidup yang dilakukan dari kesebelasan Semuki. Ambilan Jaya Jack
sudah dilepaskan Pomo, tapi bola yang begitu lunak masih mampu dijinakkan oleh kiper Marwanto. Bola masih dipantul-pantulkan oleh Marwanto. Kemudian kita saksikan pergerakan bola ke tengah. Eswantara, tetapi mampu dilalui oleh Triana Nurhayati. Ini maunya cepat terjatuh blunder, tetapi nampaknya cukup cepat kiper keluar dari sananya sehingga mengantisipasi bola liar tadi. Amanlah jalan dari Marwanto. Kali ini ada Yulianto bebas, kerjasama dengan Danu. Terjadi berebut bola dengan benar kali ini. Benar kirimkan kepada Agus. Masih Agus, dorong bola ke depan, bola keluar dan akhirnya terjadi lemparan ke dalam. Pergantian pemain dari Karangmuni kepada rekannya, pada Pomo nampaknya kapten dari kesebelasan Karangmuni. Dan juga dilakukan Gili, masih Gili, betul-betul sesudah bola, muter-muter, bebas kembali terjadi Nurhayati, kerjasama dengan Widianto, Sukiran, pemainnya baru saja masuk Kiran, lewati satu pemain, lagi-lagi cukup cekatan seorang Eswantara, kembali terjadi kontak berbahaya, langsung masuk ke sahabat Widianto, dorong bola melebar, gendut Dani, ada Sukiranto, masuk Sukiranto, dikembalikan, lagi lingkar tengah kali ini, betul-betul memperagakan gameplay yang dilakukan dari kesebelasan Semudius kali ini. Ketika sudah unggul 3-2-0, Kemilan kembali bebas, kerjasama dari kaki ke kaki, kita dorong ke depan, Widianto di sana, masih Widianto, satu kali lagi, tapi masih mendukung tinggi, dan bola kedudukan menjadi 2-0, sementara kesebelasan dari Semudius mungkin salah pertandingan. Persoalan yang berikutnya juga kami ingatkan bahwa Yusuf Kiri adalah laga pamungkas memasuki laga final perebutan juara 1-2, di mana pemain yang memenangkan laga pada sore ini akan berhadapan dengan kesebelasan Grenada. Andai saja sampai akhir pertandingan kesebelasan semoga mampu memenangkan pertandingan, artinya besok sore semoga dipastikan akan bergabungan dengan kesebelasan Grenada yang sebetulnya Grenada tidak masuk di dalam prediksi dari pengamat sepak bola. Boleh dibilang kata Mas Gomar adalah kesebelasan tim Kudokan terseok-seok tetapi mampu lolos ke final. Satu bola akan dilakukan, ada Siam, lepas Siam kali ini Agus Sentit, kembali diputus, ada Doni, kembali serangan belum berakhir, Ayuri di sana, masih melewati satu pemain Winarto, cukup kokohnya benteng ke kanan belakang, ada Maloyo, Winarto juga Adi Ciplung, berkali-kali memang cukup merepotkan bagi seorang Yuli dan kawan-kawan. Kita tunggu mampukah kembali terjadi diversi menjadi gol. Tendangan dari Yuli, bola sudut terlalu jauh, ada Didi Prasetyo, bebas Didi Prasetyo terlalu keras, akhirnya bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Andi Cikung. Maloyo, masih Maloyo, kontrol bola cukup baik kali ini. Eswantara, bebas terjadi, lagi-lagi kandas, ada Pomo, Sukiran kali ini, lewat daerah lingkar tengah, dicoba Widianto, kerjasama dengan Pomo, yang kali ini nyatakan kapten menggantikan Agarto, dorong ke depan ada Siam, di sana ada Sukiran, kerjasama dengan Yulianto, masih Yulianto, banyak lagi satu pemain dari Semudius, masih mampu dikuasai, ada Sukiran kali ini, lepas, tetapi bola pun keburu keras, membentur satu pemain belakang Dani. Kali terjadi tendangan sudut kali ketiga buat kesebelasan dari Karangmuni. Kali ini nampaknya akan dihadapi oleh seorang Sukiran yang baru saja dimasukkan sebagai pemain pengganti dari kesebelasan Karangmuni. Lepaskan tendangan arah belakang, kembali ke dalam.
terjadi pelanggaran nampaknya. Kiper pun masih tergeletak. Seorang Marwanto ketika berduel mengamankan jalannya dari kebobolan. Mampukah bangkit seorang Marwanto, kipernya dari kesebelasan Semuki? Kita tunggu dan kita saksikan secara profesionalnya. Ada kesempatan ketika terjadi bola corner yang disodorkan oleh Sukiran, tetapi nampaknya Sukiran tadi ataupun rekan-rekan dari Sukiran tidak mampu mencetak bola. Terjadi sejenak sekelibat dan satu medis pun kembali menghampiri penjaga gawang Marwanto. Kita berdoa semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Masih menjadi sebuah gol dari tendangan Nur Hayati. Asli jatuh loh, Pak. Dan kemudian kita saksikan jarak kurang lebih 21 meter dari Mister yang dikawal kiper Marwanto. Kita tunggu ambilan tangan Nur Hayati, lepaskan tendangan chip, tetapi masih mampu ditindakkan Marwanto. Jauh ini akhirnya kedudukan pun belum berubah, tinggal 3-0-2 sambil ke depan muka bola. Karena hanya menyisakan seorang Iswantoro, dikejar Iswantoro, luar biasa Iswantoro, tetapi kedua kali dipotong oleh Triyono. Lagi-lagi ke depan, hati-hati lebar Sutarman, masih Sutarman, dorong ke depan Yuli, handsball terjadi melewati tangan Yuli. Ada kedua nih, nampaknya Supriyanto kali ini kembali akan melakukan tendangan, melirik rekan-rekannya. Apakah puas dengan kedudukan 2-0? Lepaskan tendangan menuju para masih masuk di ada main mau diganti sopo kok, diganti kuwi si siap. Akhirnya tidak masuk dikondisikan oleh Andri Bisik. Main yang menggantikan Widodo. Satu kali bersuara bola pertama Andri Bisik dikontrol pemain ada Sukirun. Lagi-lagi nampaknya kiper Endra Syafrin kembali terjatuh. Nampaknya sudah ada untuk digantikan. Silakan official dari Kalamuni salah satu untuk bisa menggantikan. Tinggal menghitung menit saja pertandingan di babak yang kedua. Hanya kurang lebih hanya kurang 1 menit saja. Nampaknya sudah berdiri kembali. Masih mampukah? Oh, nampaknya masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Tahun ngarep Karanguni Kita tunggu akan kembali. Go corner ora iso lah, Pak. Go sepak pojok kurang kan. Lanjut kembali. Sempit. Masuk 2 menit terakhir, mampu untuk berkecil ke ketinggalannya. Pomo masih Pomo dorong ke tengah. Sukirun kali ini lepas di sana ada Andri, masih Andri, ada Yuli, lepaskan tendangan Yuli. Akhirnya mampu memperkecil ketertinggalannya lewati dorongan bola yang Sama menaik sama bukan naik. Kado penalti. Sukirun kerjasama yang cukup apik terjadi, mampu melewati 2-3-4 pemain sekaligus. Irianto akhirnya mampu memecah kebuntuannya, memperkecil ketertinggalannya dengan 1-2. Kedua-duanya penjaga gawang sudah nampaknya merasakan kesakitan. Lepaskan tendangan bola langsung, bola masih jauh dari on target. Kembali kita saksikan tendangan bola mati dan bersama dengan itu nampaknya berakhir sudah laga latihan bersama usia 40 pertemukan Karanguni dan Semuki. Kedudukan 2-1 untuk Semuki. Semuki akan bergantian dengan kesebelasan mereka.